Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, pelajaran online ya pada hari ini tentang buku Adabku Keseharianku yang saya tulis sendiri. Dan alhamdulillah kita pada hari masuk ya, masuk kepada bab yang baru yaitu bab adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adab kepada Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa fasal ya, dan kita mulai saja langsung ya pada pertemuan yang pertama ini adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu mentaati dan mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman sekalian, ini adalah adab yang paling penting ya, adab yang penting sekali. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kepada Nabi kita Muhammad adalah mentaati dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman pada surat Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad kepada kaum kalian, jika memang benar-benar mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ayat ini juga menandakan bahwasanya ya, apabila kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tanda cinta. Teman-teman sekalian, yang dinamakan tanda cinta itu adalah bukan hanya sekedar omongan. Saya mencintai Nabi Muhammad, saya ini cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, saya ini cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, tapi tidak ada pembuktiannya. Maka dari itu yang dinamakan cinta itu butuh pembuktian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhum mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratun masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Ya. Kata Nabi SAW, apa yang dilarang oleh syariat, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, jauhi. Jauhi apa yang dilarang. Kemudian apa yang diperintahkan itu kerjakan. Kerjakan semampunya, ya. Kemudian apa? Karena kebanyakan kaum-kaum sebelum kalian itu binasa dikarenakan banyak bertanya. Banyak bertanya. Sudah banyak bertanya dan menyelisih syariat Islam. Makanya dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran juga bahwasanya kita itu tidak boleh banyak bertanya. Tidak boleh banyak bertanya yang tidak penting. Nah, jadi kita dapat pelajaran nih. Jadi ketika kita bertanya itu hanya sesuatu yang penting. Contohnya saja kaumnya Nabi Musa, ya, kaum Bani Israel. Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Tapi kaumnya malah bertanya, sapi betinanya warnanya apa? Ya, umurnya berapa? Ya, dan yang lain sebagainya. Diceritakan di surat Al-Baqarah. Jadi sampai seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak penting, ya, tidak penting. Nah, kemudian kita juga tidak, ya, untuk pelajaran untuk kita, nanyanya juga jangan yang tidak penting. Seperti bagaimana ya hukumnya kita itu sholatnya di bulan. Lah, kita juga tidak pernah ke bulan. Untuk apa bertanya tentang seperti itu? Bagaimana ya sholat di atas mobil? Kita saja tidak praktek di atas mobil, untuk apa bertanya? Ya, ya, seperti itu. Bagaimana kalau kita ini sholatnya di dalam kapal selam? Bagaimana cara menghadap kiblatnya? Kita saja tidak pernah menyelam. Itu kalau pertanyaan itu adalah penting untuk, misalnya kalau untuk TNI itu penting, ya. Jadi kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan tidak penting untuk kita, jangan ditanyakan. Jangan ditanyakan, ya. Itu tidak penting. Makanya orang-orang zaman dulu, kaum-kaum zaman dulu itu mereka binasa. Pertama mereka banyak tanya,
kemudian sudah bayatannya tidak dikerjakan, menyelisihi ajaran nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasulmu, maka ambillah. Apa yang dilarang, maka jauhilah. Dan ya teman-teman sekalian, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak adanya keimanan pada diri seseorang jika dia itu berpaling kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa teman-teman sekalian? Bahwasanya Nabi kita itu yang berhak dicontoh, yang berhak dipatuhi. Ya. Nabi kita di atas. Setelah Allah, baru Nabi kita. Jangan sampai Nabi kita dinomor duakan. Jangan sampai Nabi kita itu ya, disepelekan. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau seandainya kita itu belum sanggup dalam mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar, ya. Karena bukan salah syariatnya. Bukan salah syariatnya. Kenapa ya harus sholat malam sebanyak 11 rakaat misalnya? Kenapa ya harus puasa Ramadan? Kenapa ya harus sholat 5 waktu misalnya? Kita banyak protes. Kalau kita belum sanggup mengerjakan suatu ibadah yang diperintahkan, jangan mencela perbuatan itu. Kenapa ya harus berjenggot? Ya, seperti itu. Nabi kita berjenggot. Ya. Jika kita belum sanggup, maka jangan mencela. Karena syariat itu dibuat, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya. Kita jangan mencela Nabi kita. Kalau seandainya kita mencela Nabi kita, umat macam apa kita ini? Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya. Jadi poin pertama yang harus kita lakukan adalah bukti kita atau adab kita kepada Nabi Muhammad adalah kita mentaati, ya, serta mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.